saya juga bersyukur banget kemarin setelah ikut RTS saya dipulihkan untuk dalam sesi hati Bapak. Yang tadinya saya pengen kalau misalkan dulu penyesalan, selalu ada penyesalan. Kenapa? Kadang-kadang saya juga merasakan ini tidak adil bagi saya gitu kan. Bagaimana orang merasakan kasih sayang seorang Bapak, sedangkan saya sendiri dari kecil nggak pernah merasakan itu. Tapi setelah dipulihkan saya juga merasa gitu bahwa Bapak yang di surga itu jauh lebih baik daripada Bapak jasmani kita. Itu saya nggak pernah merasakan kasih sayang oleh beliau sampai beberapa tahun lalu. Dia meninggalkan kami sekeluarga sampai akhirnya ibu saya yang membesarkan kami sekeluarga, adik saya termasuk saya. Dia berusaha bekerja keras menghidupkan kami, dan di situ dendam saya kepada ayah saya itu semakin besar gitu. Sampai akhirnya kemarin di situ saya benar-benar menyadari bahwa bagaimanapun buruknya ayah kita secara jasmani, ayah kita yang rohani yang dalam surga jauh lebih baik daripada ayah kita secara jasmani. Walaupun beliau meninggalkan kita, tapi ayah kita di surga tidak pernah meninggalkan kita. Selama ini saya merasa saya ini siapalah pria ini, nggak ada artinya di dunia ini. Nah, banyak masalah, keluarga juga punya banyak masalah. Tapi di situ Tuhan pulihkan bahwa Tuhan sayang sama saya sayang sama keluarga saya dipanggil untuk mengikuti RTS ini supaya saya menjadi pelita buat keluarga saya, supaya keluarga saya semuanya itu kembali kepada Tuhan. Memang keluarga saya keluarga Kristen, tapi biasalah keluarga Kristen yang setengah lah gitu kan. Cuman puji Tuhan, mudah-mudahan Tuhan memberikan saya kekuatan supaya saya juga dapat membawa keluarga saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya kan waktu pas selesai sesi musik itu hati saya kok berubah jadi benci ya sama orang-orang itu ya. Benci banget sama Rihanna. Gila nih orang bisa menyesatkan, videonya YouTube-nya bisa dilihat tuh ratusan juta ya kan. Apalagi kalau Korea itu yang Gangnam Style tuh bisa lihat 800 juta orang. Wah gila, ini penyesatan besar-besaran. Gue benci sama dia orang. Tapi pada malam yang hari itu juga Tuhan beritahukan, nah Rihanna itu juga jiwa. Rihanna itu juga jiwa. Terus artis-artis Korea yang aku lihat pada saat itu di sesi musik itu yang menari-nari ala Korea, terus ada lambang-lambang sini, itu juga jiwa. Kamu gak berhak untuk menghakimi orang ini masuk surga atau masuk neraka gitu. Karena dalam satu bukan main Pak, akibatnya ini orang pasti masuk neraka men. Ini orang pasti masuk neraka. Gak boleh. Waktu itu pada saat itu juga hati saya malah justru diubahkan dari saya tadinya benci, jadi benci pada saat itu dengan orang-orang seperti ini gitu. Saya jadi malam itu Roh Kudus lawan saya gitu. Bayangin itu jiwa-jiwa, berdoa untuk mereka gitu supaya mereka diselamatkan. Dan sampai hari ini masih kadang terngiang di dalam pikiran saya orang-orang Korea nyanyi-nyanyi itu segala macam. Tapi hati saya tidak lagi benci sama orang itu. Saya justru mau berdoa untuk mereka supaya mereka tuh balik ke jalan yang benar. Bapak saya ini baik sih orangnya, nggak pernah keras sama saya. Dan dari kecil kalau saya perhatikan dari yang bersaudara, dia lebih dekat ke saya gitu. Dan kalau berbicara itu lebih connect ke saya. Tapi tiba-tiba dulu ada suatu masalah dalam keluarga. Waktu saya masih SMA kelas 3, bapak saya kata orang nikah lagi. Keluarga dari si cewek itu datang ke rumah saya. Tapi saya mikir yang namanya kita masih SMA, dan saya nggak tahu yang namanya sakit hati. Saya nggak gampang sakit hati gitu. Terus saya mikir ya biasa, udahlah tamu. Nah tapi lama-kelamaan saya makin terasa waktu saya sudah tamat sekolah. Sebelum tamat sekolah, bapak saya sudah tidak sama kami lagi. Nah waktu itu tamat sekolah sampai sekarang pun terasa bagi saya, meski bapak saya sudah kembali, ya puji Tuhan. Yang buat saya ini sama bapak, kok jadi saya yang jadi tulang punggung keluarga. Sakit banget rasanya. Ini kan harusnya tanggung jawab bapak saya. Ini saya punya adik, saya harus kerja keras. Itu sih membuat saya kan perempuan, saya kan bukan anak
pertama dari 6 bersaudara, tapi saya anak pertama dari anak pertama tapi cewek. Tapi saya terasa banget saya sebagai seorang bapak di keluarga, saya harus banting tulang apapun yang saya lakukan untuk keluarga. Jadi itu yang buat saya itu gimana sama bapak saya, sampai saya suka keras juga kadang sama dia. Tapi setelah saya mengikuti, saya dipulihkan sama Tuhan apalagi lewat RTS. Walaupun bapak kamu seperti itu tetap bapak kamu. Terus saya dengarkan di RTS setiap saya mau, setiap merantau, saya nggak pernah dilihat dia. Itu sakit banget buat saya. Saya nggak pernah diberangkatkan. Apalagi waktu akhir tahun kemarin saya pulang tahun 2019 kemarin, melihat mata bapak saya itu pun saya nggak sanggup, karena masih ada tersimpan rasanya. Kapan ya aku bisa lihat bapak aku bisa kerja? Kapan aku bisa lihat bapak aku itu? Aku merasakan bapakku kasih uang seperti bapak orang lain. Ini anak milik kamu. Aku nggak pernah gitu. Bahkan aku mau memberikan pun hasil kerjaku. Tuhan memberkati aku setiap hari. Tuhan memberkati aku dengan orang-orang sekitarku. Bahkan aku untuk memberi sama bapakku pun aku sulit sekali. Udahlah, mending aku kasih sama adik-adik aku. Aku sekolahin mereka, udah puji Tuhan, mereka sampai SMA. Udahlah, satu lagi yang harus diperjuangkan. Jadi ibarat ulang tahun pun bapak ya, sekedar ulang tahun udahlah, mau beli baju enggak, gitu rasanya. Mau beli kue saya seperti saya berikan sama mama enggak. Tapi lewat RTS kemarin Tuhan bilang, ampunilah papa kamu. Kamu kan rindukan untuk keluarga kamu dipulihkan. Itu semua mulai dari kamu. Kamulah yang jadi contoh dari keluarga kamu nanti dan keluarga kamu yang lainnya. Dan sampai sekarang kalau saya udah telepon sama bapak, puji Tuhan, saya nggak seperti yang dulu lagi menerima bapak aku. Dan kemarin ya setelah puji Tuhan saya telepon sama bapak bisa ngobrol lama. Yang biasanya bapak saya itu ngobrol, ini udah kasih sama mama aja, ngomong sama mama ya katanya. Tapi sekarang kayaknya kita sudah akrab dan saya nggak simpan apa-apa lagi.